Oke, kita mulai. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pegawai Telkom atau IndiHome yang terhormat, saya mohon jangan suruh saya lagi untuk restart modem, restart sana sini, reset modem sana sini, buka kabel, pasang kabel, itu nggak work, nggak guna saran kalian. Sudah berbulan-bulan masalah ini tidak pernah terselesaikan, dimulai dari awal tahun 2020, tahu nggak? Ini saya tadi mencoba untuk melakukan upload, tapi sinyalnya, kecepatannya, bukan, ya bisa dibilang kecepatan sih, tidak stabil sama sekali ya. Ini awal-awal pertama pasang doang yang bagus, tapi semakin kesini semakin kacau sinyalnya. Nah, saya kan butuhnya untuk streaming, untuk live streaming. Sekarang saya akan mencoba langsung mempraktekkan biar ini tidak dianggap tipu-tipu dan hanya untuk menjatuhkan. Cuma saya ingin mereview bahwa dan memberitahukan bahwa permasalahan saya ini belum selesai sampai sekarang. Karena pada saat ditanya, teknisinya IndiHome datang ke sini untuk memperbaiki, ditanya kenapa bisa seperti ini, ya dia juga nggak tahu apa permasalahannya. Dan solusinya pun nggak ada dikasih kepada kita. Disuruh untuk mencoba produk baru Telkom Wi-Fi ID. Tapi Wi-Fi ID pun setelah saya pasang, aneh juga masalahnya. Sebentar kita lihat ya, ini di awal-awal, ini bakal hijau ya. Sebentar di pertengahan mulai merah sekarang kan. Ini yang bikin nyebelin. Ini saya sudah sabar beberapa bulan. Ini ya, tapi sekarang saya udah muak dengan ini semua nih. Nih. Awalnya doang kan yang bagus kan. Ini sudah 26%. Sudah 26%, 30% naik dah tuh. Udah 30%. Video saya yang saya lempar ke internet mau diupload dan mau di stream ke YouTube itu hilang di tengah jalan. Kenapa? Karena koneksi stabilitas kecepatan internet Anda itu tidak stabil. Dimulai dari awal tahun 2020 karena pasangnya itu akhir tahun 2019 di sini itu lancar. Tapi kenapa semakin kesini semakin kacau ya? Aneh kan? Nah ini buktinya nih. Nah, jadi lagi-lagi jangan suruh saya restart modem sana sini ya. Saya udah teknisi datang ke sini beberapa kali dan pada saat ditanya kenapa ini bisa terjadi nggak tahu juga gitu. Solusi yang terbaik waktu itu adalah dengan mencoba produk Telkom yang lain. Seandainya ada produk Telkom, ada produk di antara selain produk Telkom misalnya internet provider lain, mungkin saya udah ganti dah dari dulu. Tapi cuma ada produk Telkom yang lain itu yaitu Seamless Wi-Fi ID. Sudah saya coba. Hari pertama pun anehnya minta ampun. Tetap aja ada masalahnya ya. Entah ini Telkom kenapa nih. Udah bayar mahal-mahal. Untung saya turunin dulu 100 Mbps. 100 Mbps tetap kayak gini juga nih. Saya turunin dah 50 Mbps. Ya gini juga jadinya. Tetap gini juga. Nah ini ya kita coba ya. Ini sebenarnya pada saat menggunakan awal-awal Seamless Wi-Fi ID itu saya itu sebenarnya sangat senang loh. Sangat senang karena internetnya yang stabil. Pertanyaan pertama dari kondisi ini, kita coba ya langsung ganti ya ke Seamless Wi-Fi ID. Ini saya stop streaming dulu, kita lihat dulu statusnya. Statusnya berapa? 49%. Video saya rusak gara-gara koneksi yang tidak stabil. Oke, kita reset ini kemudian stop streaming. Saya stop streaming, kita ganti koneksinya ke Wi-Fi ID yang katanya bisa menjadi solusi kalau misalnya IndiHome tidak bagus. Kita coba. Ini nih yang pertama sebelum kita mencoba Seamless Wi-Fi ID, Wi-Fi ID pokoknya lah ya. Saya menggunakan Seamless karena kecepatannya yang 1:1, 30 Mbps download dan 30 Mbps upload. Kalau yang Wi-Fi ID-nya standar itu nggak sampai segitu ya. Nah, sekarang kita akan coba tes streaming nih. Kita start streaming. Yang terjadi lancar kan? Hijau. Kalian bisa lihat di sini nih, bapak-bapak, ibu-ibu, pegawai Telkom ataupun siapalah, teknisi lah, customer service lah. Lihat ini, hijau lancar. Seharusnya Wi-Fi ID seharusnya yang IndiHome juga kayak begitu. Yang menjadi pertanyaan pertama, saya banyak banget pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebenarnya kepada teknisi IndiHome dan teknisi Wi-Fi ID, teknisi Telkom lah secara keseluruhan. Banyak banget yang ingin saya tanya. Pertama, kenapa ini jaringan yang sama ya? Kalau mungkin barangkali bisa dibilang, saya sampai tahu apa itu ODP, ODAPA, ODP.
Ini kenapa mungkin kabelnya sama, fiber optik sama, perusahaannya sama, kok yang WiFi ID lancar ya? WiFi ID lancar, IndiHome jelek ya? Perusahaan sama, mungkin ditarik kabel dari sumber yang sama, ODP yang sama, tapi kok bisa beda gitu. Nah, pertanyaan kedua nih. Ini WiFi ID udah bagus nih. Kenapa sekarang WiFi ID istilahnya udah bagus, tapi ada juga masalahnya yang aneh. Bukan sinyalnya kurang stabil. WiFi ID setiap 1,5 jam itu sinyalnya hilang, putus. Alat Cisco itu merah kuning hijau. Apa? Lampu merah kuning hijau. Kedap-kedip merah kuning hijau nggak jelas. Emang mau ngatur lalu lintas apa? Itu merah kuning hijau hilang sinyalnya. Aneh kan? Jadi pertanyaan pertama, kenapa WiFi ID lancar? Ini statusnya nih, lihat nih bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat nih. Lancar, 0% yang hilang nih. 0% hilang ya. Kenapa yang tadi yang di sini kalian bisa lihat ini, mohon ditonton sampai selesai lah. Ini di sini kacaunya minta ampun. Kabel sama, fiber optik sama. Pada saat ditanya produknya sendiri, teknisnya malah bilang nggak tahu. Nggak tahu kenapa bisa begitu, kan aneh kan? Kita sebagai customer yang bayar mahal-mahal. Ini di rumah ada 3 loh, saya pasang loh IndiHome loh, karena nggak ada provider lain loh. 1 untuk tempat kursus, 1 untuk saya pribadi, 2 untuk saya pribadi. Untuk saya pribadi 2, kenapa? Karena saya gonta-ganti sekarang. Gonta-gantinya pun itu ya Allah, nyebelinnya, bikin muak tau. Kenapa gonta-ganti? Karena ini nih, pada saat si seamless WiFi ID terputus, yang saya bilang tadi, dalam 1 hari itu bisa 10 kali putus. Pada saat putus, saya langsung ganti ke sinyal rahasia ini yang merupakan IndiHome. Untung kalau IndiHome itu bagus, lagi baik sinyalnya. Untung kalau IndiHome lagi baik sinyalnya kayak begini nih. Untung kalau bagus, misalnya rata kayak sinyal gini ya, rata kayak begini ya, bagus ya, lancar live streaming kita nih. Untung, tapi kalau udah kayak begini jadinya mau gimana lagi? Nah, ini tadi kalau kalian lihat, kalau bapak-bapak anda sekalian ya, ibu-ibu melihat ini, bapak-bapak melihat ini semua, memang ada dip yang kayak begini. Tapi kalau dari status dari live streaming kita ini tetap hijau. Kuning lah 160. Nggak ada artinya ini kalau cuma 106. Maksudnya kalau kuning begini 1% yang hilang dibandingkan tadi 50% video kita hilang di tengah jalan gara-gara koneksi yang kurang stabil gitu. Ya. Jadi mohonlah, ini sudah berbulan-bulan loh. Saya akhirnya memutuskan untuk membuat video ini dan mengupload di channel saya karena udah capek gitu ya. Nggak tahu mau gimana lagi, mau ganti provider, nggak ada provider yang lain. Jadi intinya terakhir saya ulangi pertanyaannya yang membuat kita pusing. Ini produk sama, WiFi ID sama IndiHome itu Telkom yang punya. Tapi kok sinyalnya yang satu bagus, stabil, yang satu enggak. Tapi ada lagi tapinya. Yang sinyalnya, yang kecepatannya stabil, kok mati menyala setiap 1,5 jam. Kok putus? Bayangin kalau ada orang yang daring tuh, orang yang ngajar online. Nggak tahu di sekitar rumah saya begitu juga barangkali ya. Atau nggak tahu saya sendiri doang nih. Dibodoh-bodohin lagi saya nih. Anggaplah misalnya daring. Misalnya saya ngajar online nih. Tiba-tiba putus tengah jalan. Untung kalau misalnya 1 kali live, 1 kali streaming ngajar online itu 1 kali doang putusnya. Kalau 3 kali gimana dong? Ayo lo. Nah ini sekarang kita coba lagi nih, ini menggunakan seamless WiFi ID ya. Kita terakhir nih saya bakal ganti nih. Bakal ganti menggunakan yang IndiHome saya lagi nih. Masih hijau ya, masih hijau nih. Masih hijau nih. Bukti nih. Nggak percaya, bukti. Tolong dong. Orang yang tahu, selesaikan dong masalah ini. Nih, 0,9% nggak ada artinya nih. Udah kembali jadi putih nih. Kita stop streaming. Ganti lagi ya sinyal menggunakan IndiHome. Nama SSD saya emang rahasia ya. Kita ganti. Reset status yang lama. Mulai nih. Kita start streaming lagi ya. Oke. Tunggu, statusnya nggak kelihatan. Di awal-awal doang ini bagus nih. Di awal doang baik hati. Tunggu, kenapa statusnya nggak kelihatan? Nah ini mudah-mudahan bagus nih.
Mudah-mudahan lancar ini. Biasanya ini berapa menit? Kalau lancar ini enggak. Udah kayak udah mulai turun beberapa. Tunggu sabar. Ternyata bagus. Ternyata bagus ya. Jam berapa ini? Di atas jam 10. Oh, enggak. Pokoknya intinya begitulah, saya kurang ngerti apa lagi yang terjadi ini. Kenapa sekarang bagus? Syukur bagus. Walaupun sekarang udah bagus, yang dipermasalahkan itu adalah kita nggak tahu kapan bagus, kapan jelek seperti beberapa. Nah, sudah mulai kan? Sudah mulai jelek. Nih sudah 3,6% nih. 3,5%. Sudah mulai ngadat. Mungkin karena sudah jam 10, nggak tahu lah, saya nggak ngerti. Yang penting intinya ketidakstabilan sinyal itu tidak tentu dan nggak tahu apa yang menyebabkan itu semua. Capek tahu. Ini udah mulai ini. Kalau kayak begini udah mulai tidak stabil ini. Ini sudah mulai. Sudah mulai meningkat menjadi 8,3% yang hilang sinyalnya. Sudah ya, saya akhirnya sampai di sini. Males ngurusin yang kayak begini-begini terus. Nggak produktif kita. Jadi mohon siapapun yang melihat ini, begitulah. See you.